Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa dan tak bosan-bosannya kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah ananda, untuk pembelajaran matematika hari ini masih di pelajaran ketiga KPK dan FPB. Assalamualaikum ananda semua. Bertemu kembali dengan Ustadz Budi. Apa kabarnya ananda hari ini? Ustadz doakan semoga ananda semuanya dalam keadaan sehat dan bersemangat. Selamat mengikuti. Kita mulai dengan bismillah. Ayo kita mulai. KPK dan FPB. Baiklah, untuk yang pertama kita bahas terlebih dahulu kelipatan persekutuan terkecil atau yang disebut dengan KPK. Pengertian dari KPK yaitu KPK dari dua atau lebih bilangan adalah kelipatan persekutuan dari bilangan-bilangan tersebut yang nilainya paling kecil di antara kelipatan persekutuan yang lain. Ada tiga cara menentukan KPK. Yang pertama dengan menggunakan garis bilangan, yang kedua dengan pohon faktor, dan yang ketiga dengan teknik sengkedan atau petak sawah. Kita bahas terlebih dahulu cara menentukan KPK dengan garis bilangan. Yang pertama kita buat terlebih dahulu sebuah garis bilangan untuk bilangan-bilangan yang akan ditentukan KPK-nya. Kemudian tuliskan faktor dari bilangan-bilangan tersebut. Kemudian tentukan faktor persekutuannya. Kemudian baru kita menentukan KPK-nya. Cara ini biasanya digunakan untuk menentukan KPK dari dua bilangan yang tidak terlalu besar nilainya. Contoh, tentukan KPK dari 2 dan 3 dengan garis bilangan. Kita lihat dulu kelipatan 2. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, dan 18. Kemudian kelipatan 3. 3, 6, 9, 12, 15, dan 18. Nah, dari kedua bilangan ini ya, sudah kita ketahui tadi kelipatannya ya. Kelipatan dari 2, ini dia angkanya. Kemudian kelipatan dari 3. Nah, dari kedua bilangan tersebut
dapat kita lihat kelipatan persekutuannya, ya, yaitu 6, 12, dan 18. Jadi KPK dari 2 dan 3 adalah 6, ya, karena 6 yang paling kecil, ya, kelipatan yang paling kecil. Kelipatan persekutuan kecil adalah dari angka 2 dan 3 yaitu 6. Nah, jika sudah mahir menentukan kelipatan, tidak perlu membuat garis bilangan. Nah, kemudian kita masuk dengan cara yang kedua, yaitu cara menentukan KPK dengan pohon faktor. Kaidah yang pertama, buat pohon faktor untuk bilangan-bilangan yang akan ditentukan KPK-nya. Kemudian tuliskan faktorisasi prima dari bilangan tersebut. Kemudian KPK ditentukan dengan mengalikan semua faktor prima. Ya, kita kalikan semua faktor primanya. Kemudian jika ada faktor prima yang sama, kita pilih yang pangkatnya terbesar. Contoh, tentukan KPK dari 20 dan 30 dengan pohon faktor. Nah, kita lihat. 20 dibagi 2, kita mulai dari bilangan prima terkecil ya. 20 dibagi 2 sama dengan 10. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Jadi faktorisasi prima dari 20 yaitu 2 dikali 2 dikali 5. Kemudian atau disebut juga dengan 2 pangkat 2 ya, dikali 5. Nah, kemudian angka 30 ya, 30 kita bagikan dulu dengan bilangan prima yang terkecil. 30 dibagi 2 sama dengan 15. 15 dibagi 3 sama dengan 5. Nah, jadi faktorisasi prima dari 30 adalah 2 dikali 3 dikali 5. Nah, jadi di sini kita lihat faktor prima yang sama dengan pangkat terbesar adalah 2 dan 5 ya. Ini 2 ya. Jadi kita ambil yang ini yang terbesar, 2 dikali 5. Jadi KPK dari 20 dan 30 yaitu ya 2 pangkat 2 dikali 3 ya, kemudian dikali 5 ya. Nah, 2 dikali 2 sama dengan 4. Kemudian 4 dikali 3 sama dengan 12. 12 dikali 5 sama dengan 60. Jadi KPK dari 20 dan 30 adalah 60. Kemudian kita tentukan KPK dengan teknik sengkedan atau petak sawah. Kaidah yang pertama, kita buat sengkedannya untuk bilangan-bilangan yang akan ditentukan KPK-nya. KPK ditentukan dengan mengalihkan semua faktor prima pembagi. Sengkedan adalah tabel pembagian bersama antara beberapa bilangan-bilangan dengan pembaginya merupakan bilangan prima. Kita perhatikan ya cara membuat sengkedan. Contoh, alhamdulillah. Tentukan KPK dari 20 dan 30 dengan teknik sengkedan. Pertama 20 kita lihat ya, ada 30. Kita mencarinya secara bersama. Nah, kita bagikan dulu dengan angka ya, di sini bilangan primanya ya, pembagi bilangan prima. Nah, kita bagikan dulu angka yang terkecil ya. 2 dibagi 2 sama dengan 10.
30 dibagi 2 sama dengan 15. Kemudian 10 dibagi 2 sama dengan 5. 15 dibagi 2 tidak bisa, kita tulis saja lagi 15 di sini. Nah, kemudian 5 dibagi 3 ya tidak bisa, kita tulis 5. Kemudian 15 dibagi 3 sama dengan 5. Nah, kemudian 5 dibagi 5 sama dengan 1. 5 dibagi 5 sama dengan 1. Ya, selesai ya. Nah, sekian selesai. Hasil akhir pembagian semua bernilai 1. Nah, jadi KPK dari 20 dan 30 yaitu ya, jadi bilangan primanya ini semua kita kalikan ya. 2 kali 2 ya dikali 3 dikali 5 ya, sama dengan 60 ya. Jadi inilah cara menentukan KPK dari 3 cara yang dapat jabarkan tadi. Nah, sekarang kita lanjutkan ke faktor persekutuan terbesar atau FPB. Pengertian dari FPB yaitu ya, FPB dari 2 atau lebih bilangan adalah faktor persekutuan dari bilangan-bilangan tersebut yang nilainya paling besar di antara faktor persekutuan yang lain. Cara menentukannya bisa dengan pohon faktor dan teknik sengkedan atau petak sawah. Cara menentukan FPB dengan pohon faktor, kaidahnya yang pertama, buat pohon faktor untuk bilangan-bilangan yang akan ditentukan FPB-nya. Kemudian tuliskan faktorisasi prima dari bilangan-bilangan tersebut. Selanjutnya, FPB ditentukan dengan mengalihkan semua faktor prima yang sama. Ya. Jadi faktor prima yang sama saja yang kita kalikan ya, antara bilangan yang akan dicari FPB-nya. Pilih ya yang pangkatnya terkecil. Jika ada yang sama ya, kita pilih pangkatnya yang terkecil. Contoh, tentukan FPB dari 20 dan 30 dengan pohon faktor. Ya, kita bagi dengan bilang prima yang terkecil, 20 dibagi 2 sama dengan 10, 10 dibagi 2 sama dengan 5. Ya, selesai ya. Nah, faktorisasi prima dari 20 yaitu sama dengan 2 dikali 2 dikali 5. Kemudian faktorisasi prima dari 30 ya, kita lihat faktornya 30 dibagi 2 sama dengan 15, 15 dibagi 3 sama dengan 5. Nah, jadi faktorisasi prima dari 20 yaitu 2 dikali 3 dan dikali 5. Nah, kita lihat di sini ya. Faktor prima yang sama dengan pangkat terkecil adalah 2 ya dikali 5. Ini ada 2 ya. Jadi kita di sini 2 pangkat 2, di sini 2. Jadi yang paling kecil kita ambil, yang paling kecil dari faktor prima yang sama itu angka 2 ya. Jadi 2 dikali 5. Jadi yang kita kalikan untuk FPB ini hanya bilangan yang sama. Sedangkan 3 ini tidak ada kawannya ya. Tidak ada kawannya, maka tidak dikalikan.
Nah, jadi FPB dari 20 dan 30 yaitu 2 dikali 5 sama dengan 10. Ya, jadi FPB-nya 10. Nah, kemudian cara menentukan FPB dengan teknik sengkedan. Kaidahnya yang pertama, buat sengkedan untuk bilangan-bilangan yang akan ditentukan FPB-nya. Kemudian FPB ditentukan dengan mengalihkan semua faktor prima pembagi yang dapat membagi habis kedua bilangan tersebut. Nah, sengkedan adalah tabel pembagian bersama antara beberapa bilangan-bilangan yang pembaginya merupakan bilangan prima. Contoh, kita masuk ke contoh. Tentukan FPB dari 20 dan 30 dengan teknik sengkedan. 20 ya. Kita ambil bilangan prima yang terkecil ya. Ini pembagi bilangan prima. 20 dibagi 2 sama dengan 10. 30 dibagi 2 sama dengan 15. Ini artinya kedua bilangan dapat dibagi habis ya, angka 2. Kemudian 10 dibagi 2 sama dengan 5, 15 dibagi 2 tidak bisa, kita turunkan saja 15-nya. Kemudian 5 dibagi 3 tidak bisa, kita turunkan saja 5-nya, 15 dibagi 3 sama dengan 5. Kemudian 5 dibagi 5 sama dengan 1, 5 dibagi 5 sama dengan 1. Jadi hasil sengkedan sudah selesai. Ya, pembagian semua bernilai 1 ya. Hasil akhir pembagian semua bernilai 1 ya. Nah, jadi untuk menentukan FPB-nya kita ambil bilangan yang habis dibagi dengan bilangan keduanya ya. Ini tadi 20 dibagi 2 sama dengan 10, 30 dibagi 2 sama dengan 15. Kemudian ada 5 dibagi 5 sama dengan 1, 5 dibagi 5 sama dengan 1. Jadi FPB dari 20 dan 30 yaitu 2 dikali ya, 2 dikali 5 ya, sama dengan 10 ya. Nah, ini dengan cara teknik sengkedan. Untuk menambah pengetahuan Ananda tentang pelajaran hari ini, silakan Ananda baca buku cetak ya, dan Ananda pahami ya, buku cetak matematika halaman 49 sampai 51 ya. Atau buku lain yang sesuai dengan pelajaran yang Ustadz jelaskan hari ini. Nah, untuk latihan ya, Ustadz ya, kerjakan latihan berikut ya, di buku latihan matematika. Kirimkan jawabannya ke nomor ya Ustadz ya. Nah, jangan lupa tuliskan nama ya pada setiap lembar jawaban. Ya, kerjakan buku cetak matematika halaman 52, latihan 4, nomor 1E, 2D, 3D, 4B, dan 5C. Ya. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Dan sampai jumpa kembali. Ustaz akhiri dengan doa ya. Ustaz akhiri pembelajaran kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.